Oke, cepat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yosua Satyanugraha dari tim pro ataupun tim pemerintah. Izinkan saya untuk memulai perdebatan kita kali ini dengan penyampaian mosi, yaitu Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap kerja perusahaannya atau terhadap sebagian besar kerjanya. Pertama-tama izinkan saya untuk mendefinisikan mosi ini terlebih dahulu, yaitu Dewan ini akan mengenakan pajak ataupun tarif tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang menerapkan otomatisasi ataupun terhadap perusahaan manufaktur sehingga pajak ataupun tarif tinggi ini sebagai kontribusi untuk negara. Tarif tinggi ini dipasang karena adanya otomatisasi atau penerapan teknologi, program robotika ataupun proses untuk membuat produk dengan kontribusi manusia atau penggunaan manusia seminimal mungkin terhadap kerja perusahaannya. Lalu yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan urgensi atau mengapa mosi ini penting untuk kita bahas. Yang pertama, angka pengangguran yang tinggi. Kita tahu bahwa Indonesia banyak sekali sumber daya manusianya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, di antara sumber daya manusia tersebut ada beberapa yang lulusan sarjana. Nah, lulusan sarjana kita tahu bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, gaji di atas upah minimum, kita perlu sarjana, kita perlu menjadi diri kita digelar, yaitu sarjana ataupun S1, lulusan sarjana. Akan tetapi ini menjadi berbanding terbalik dengan kenyataannya. Lulusan sarjana tidak bisa langsung ataupun tidak langsung mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus, dan ini membuat angka pengangguran yang tinggi. Dan kita juga memasuki urgensi kita yang kedua, yaitu perbandingan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding, yang dimana kita tahu bahwa sumber daya manusia kita lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan yang disediakan. Contohnya, ketika suatu daerah memiliki angka kelulusan mahasiswa yang di setiap minggunya di angka 5-10 mahasiswa, akan tetapi daerah tersebut tidak memiliki angka lapangan pekerjaan yang timbul setiap minggunya. Misalnya, angka lapangan pekerjaan yang timbul setiap minggunya tidak mencapai 5 ataupun hanya 1 saja. Itu merupakan hal yang terbalik, bukan? Seperti yang kita tahu bahwa orang menyekolahkan diri mereka, orang mencerdaskan diri mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan profesi yang mereka inginkan. Namun ini juga menjadi latar belakang kita, yaitu izinkan saya juga untuk menyampaikan latar belakang, yaitu 1. Revolusi industri 4.0. Kita tahu bahwa setiap harinya dunia mengalami revolusi ataupun mengalami perkembangan, tak hanya di bidang industri, namun juga ada di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga bidang-bidang lainnya. Akan tetapi yang saya soroti adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri ini mulai ketika revolusi 4.0 itu jalan, yaitu ketika tenaga manusia yang awalnya tenaga uang mulai menjadi mesin. Yang kita tahu bahwa mesin sekarang disumberdayai atau sumber energinya merupakan listrik. Nah, kita juga tahu bahwa revolusi 4.0 ini didukung dengan adanya artificial intelligence ataupun dapat kita sebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini mulai menggantikan manusia. Contohnya, pada kasus Google, kantor-kantor Google sekarang mulai mem-PHK ataupun mulai memecat karyawannya dan digantikan oleh AI. Nah, kita tahu bahwa AI memang sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia, sehingga ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, yaitu otomatisasi membuat manusia menganggur. Contohnya yaitu tadi pada perusahaan Google, manusia-manusia yang dipecat ataupun orang-orang yang dipecat itu akan menganggur, dan apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan lagi? Belum tentu. Lalu yang kedua, otomatisasi.
hanya berdampak besar bagi sebagian manusia saja. Seperti yang kita tahu bahwa dampak yang dirasakan hanya pada perusahaan tersebut, perusahaan yang melakukan otomatisasi. Nah, maka dari itu ini akan berdampak tidak sebanding ataupun berdampak buruk bagi sebagian besar manusia, bahkan hingga seluruh manusia. Dampak besar yang diberikan dari otomatisasi ini merupakan dampak negatif yang dimana seperti yang sudah saya sebutkan pada revolusi 4.0, yaitu mesin-mesin yang digunakan merupakan mesin yang didayai oleh listrik. Listrik disumberdayai oleh batu bara. Batu bara merupakan merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil-fosil, dan juga sisa ataupun limbah dari batu bara ini tidak dapat dikelola lebih lanjut, sehingga menimbulkan pencemaran, tak hanya pencemaran udara, tapi juga pencemaran lingkungan seperti air ataupun lainnya. Lalu ini akan meningkatkan angka-angka pengangguran yang merupakan dampak dari otomatisasi ini, sehingga izinkan saya juga untuk menyampaikan mekanisme ataupun langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kami, yaitu yang pertama, pemerintah akan membuat kebijakan untuk memasang pajak terhadap otomatisasi perusahaan. Yang kedua, perusahaan akan membayar pajak tersebut kepada pemerintah. Yang ketiga, pemerintah akan mengalurkan hasil-hasil pajak tersebut kepada orang-orang. Kenapa proposal yang kami ajukan merupakan proposal yang baik dan benar? Yaitu yang pertama, rakyat dan pemerintah akan diuntungkan. Karena apa? Pemerintah akan dapat membangun infrastruktur baru atau program kerja baru dengan adanya dana ini. Lalu yang kedua, rakyat juga akan diuntungkan. Karena apa? Dengan adanya program kerja tersebut, maka tenaga tersebut juga dapat diambil dari rakyat, sehingga rakyat dapat diberdayakan. Nah, maka dari itu saya menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat mendukung mosi ini. Terima kasih.